Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mahdesi Sukma dengan NIM 2102924 dari Prodi Pendidikan Matematika. Di sini saya berasal dari kelompok 10 Administrasi dan Supervisi Pendidikan. Baiklah, saya akan memaparkan artikel saya yang berjudul Administrasi Tata Usaha. Untuk abstraknya yaitu School administration is very functional as a document in the school where it can be used in information all activities ranging from manufacturing, managing, structuring, to storing all the data that has been needed. Administration is part of the school to be able to support teaching and learning activities so the learning according. Nah, untuk bagian pertama, masuklah kita kepada bagian pendahuluan. Nah, artikel yang saya buat ini bertujuan untuk memberikan informasi tentang administrasi tata usaha. Tata usaha adalah penyelenggaraan kegiatan administrasi, yakni urusan tulis-menulis atau termasuk hal keuangan dan sebagainya. Dalam sebuah perusahaan, organisasi maupun juga negara. Nah, untuk bagian yang kedua yaitu metode penelitian. Artikel ilmiah hendaknya disusun dengan metode dan langkah-langkah yang sistematis untuk memudahkan dalam melakukan penelitian. Nah, masuklah kita kepada kajian teori dan pembahasannya. Dalam hal ini, yang akan dikaji ada 4, yaitu yang pertama pengertian administrasi tata usaha sekolah. Secara etimologis, tata usaha adalah kegiatan memberi bantuan dalam mengelola informasi, manusia, harta ke arah suatu tujuan yang terhimpun dalam organisasi. Dengan demikian, tata usaha merupakan kegiatan yang berhubungan dengan jasa-jasa perkantoran yang terdiri dari yang pertama ada namanya korespondensi dan laporan, yang kedua ada tata hubungan, yang ketiga ada pencatatan dan perhitungan, yang keempat ada kearsipan. Nah, masuklah kita kepada pembahasan yang kedua yaitu proses administrasi ketatausahaan. Yang pertama, tugas pokok urusan administrasi ketatausahaan. Melaksanakan ketatausahaan sekolah dan bertanggung jawab kepada kepala tata usaha dengan rincian tugasnya yaitu yang pertama, menyusun program kerja tata usaha sekolah. Yang kedua, pengelolaan keuangan sekolah. Yang ketiga, pengurusan administrasi ketatanegaraan dan siswa. Yang keempat, ada pembinaan dan pengembangan karir pegawai tata usaha sekolah. Yang kelima, ada penyusunan administrasi perlengkapan sekolah. Yang keenam, penyusunan dan penyajian data atas statistik sekolah. Yang ketujuh, ada mengkoordinasikan dan melaksanakan 7K. Dan yang terakhir, ada penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan. Pembahasan ketiga yaitu tata ruang kantor atau sekolah. Yang pertama yaitu untuk bagian pengertian. Istilah tata ruang kantor berasal dari bahasa Inggris yaitu office layout atau sering disebut juga layout saja. Tata ruang kantor adalah pengaturan perabotan, mesin, dan sebagainya di dalam ruangan yang tersedia. Nah, bagian kedua ada bagian tujuan. Adapun tujuan dari penataan ruangan kantor adalah yang pertama memberikan kemudahan yang optimum bagi arus. Yang kedua yaitu memberikan kondisi kerja yang baik bagi setiap orang. Yang ketiga memudahkan pengawasan sehingga manajer dapat memelihara dan melihat staf yang sedang bekerja. Nah, untuk yang keempat yaitu memberikan kemudahan yang tinggi kepada setiap gerakan karyawan dari meja ke meja. Yang kelima, menghindarkan diri dari kemungkinan saling mengganggu antara karyawan dan karyawan lainnya. Yang kelima yaitu menghindari diri dari kemungkinan saling mengganggu dan mempergunakan segenap ruangan dengan baik. Yang ketujuh yaitu memisahkan pekerjaan yang berbunyi keras, gaduh, dan mengganggu. Yang kedelapan yaitu terciptanya kesan yang baik antara organisasi tersebut dari relasi dan tamu yang datang. Dan yang terakhir yaitu pelaksanaan pekerjaan dapat menempuh jarak yang terpendek. Nah, yang ketiga yaitu asas-asas pokok tata ruang kantor. Yang pertama, menurut Richard Mother, ada 4 asas tata ruang pada suatu kantor, yaitu yang pertama asas jarak terpendek, yang kedua ada asas rangkaian kerja, yang ketiga ada asas penggunaan segenap ruangan, yang keempat ada asas perubahan susunan tempat kerja. Dan untuk pokok pembahasan yang keempatnya yaitu prinsip-prinsip tata ruang kantor.
Prinsip-prinsip tata ruang kantor terdiri dari yang pertama, pekerjaan harus mengalir terus-menerus sedapat mungkin dalam garis lurus. Yang kedua, bagian-bagian dan seksi-seksi yang berfungsi sama dan yang berhubungan harus ditempatkan secara berdekatan untuk mengurangi waktu bepergian. Yang ketiga yaitu aliran pekerjaan harus sederhana, sehingga dapat mengurangi hilir mudik pegawai dan penyampaian surat-surat dalam jarak yang terpendek. Yang keempat yaitu meletakkan perlengkapan kantor harus dekat dengan pegawai yang menggunakannya. Yang kelima yaitu penggunaan meja dan kursi dengan ukuran yang sama dalam sebuah ruangan. Yang keenam yaitu menyusun meja harus sedemikian rupa sehingga tidak ada pegawai yang terpaksa menghadap pada sumber cahaya. Nah, yang ketujuh yaitu kesatuan yang banyak berhubungan dengan masyarakat harus ditempatkan di bagian terdepan. Yang kedelapan yaitu satuan yang pekerjaannya bersifat gaduh sebaiknya ditempatkan dekat jendela dan hendaknya dijauhkan dari satuan lainnya. Yang kesembilan yaitu hendaknya tempat arsip-arsip kantor berada pada dinding atau susunan tangga yang mudah terjangkau oleh petugas. Pokok pembahasan yang kelimanya yaitu bentuk-bentuk tata ruang kantor. Yang pertama ada namanya tata ruang tertutup. Yang kedua ada namanya tata ruang terbuka dan yang ketiga ada namanya tata ruang kantor semi tertutup. Yang keempat ada juga namanya lingkungan fisik kantor. Nah, untuk pembahasan pokok yang terakhir yaitu peran guru dalam administrasi. Di sekolah, guru berada dalam kegiatan administrasi sekolah, terutama ketata-usahaan sekolah. Ada beberapa hal yang bisa dilakukan oleh seorang guru dalam hal ketata-usahaan di sekolahnya. Di antaranya yaitu satu, pencatatan murid, yang kedua yaitu pencatatan tentang guru, yang ketiga yaitu pencatatan proses belajar atau PBM. Nah, yang keempat yaitu penerbitan buku-buku tata usaha. Untuk bagian kesimpulannya yaitu tata usaha adalah kegiatan memberikan bantuan dalam mengelola informasi, manusia, harta ke arah suatu tujuan yang terhimpun dalam organisasi. Baiklah, sekian yang dapat saya paparkan dan jelaskan mengenai artikel saya. Apabila ada kesalahan kata saya mohon maaf dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.